Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari PBL RKS 505 yang akan mempresentasikan mengenai bisnis dari layanan forensik cyber. Next. Nah, perkenalkan di tim kami itu ada Juneri Pratama, Yogi Rahman Alif, Fatur Wiryansyah, Sultan Arif, Hafiz Pratama, dan saya sendiri Putri Syaja. Nah, sebelum masuk ke bisnis dari kami, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu, yaitu mengenai serangan cyber di Indonesia, yaitu bersumber dari Statista. Terlihat pada grafik belakang yang ditampilkan di slide, terdapat lebih dari 403 juta anomali trafik terkait serangan cyber yang terdeteksi pada tahun 2023. Jika dilihat pada bulan Agustus lah, tingkat tertinggi yang terdeteksi sebesar 78,46 juta. Nah, walau begitu, di tiap bulan akan selalu ada anomali yang terdeteksi jika dilihat dari grafik tersebut. Next. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat dari top 10 vulnerability menurut Open Web Application Security Project yang teridentifikasi masih banyak organisasi yang menghadapi risiko dari kerentanan-kerentanan yang sudah teridentifikasi sebelumnya seperti broken access control dan injection. Nah, next. Nah, dari dua sumber yang telah saya jelaskan tersebut, masalah terkait keamanan cyber selalu ada. Nah, banyak juga jenis kerentanan yang membuat peretas mengeksploitasi sistem, dan dari peningkatannya jumlah serangan cyber, kebutuhan akan layanan forensik cyber juga semakin kritis dan untuk melindungi data dan sistem organisasi, baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, dari sinilah kami ingin memberikan solusi untuk mengatasi masalah keamanan cyber ini dengan menyediakan layanan forensik bagi organisasi atau individu yang terkena dampak. Nah, selanjutnya terkait our company akan dijelaskan oleh Fatur. Kepada Fatur, silakan. Baik, terima kasih kepada Putri yang memberikan saya panggung. Saya akan menjelaskan terkait ide inovasi kami. Jadi ide kami ini berupa jasa yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan bukti digital yang berkaitan dengan insiden cyber atau kejahatan digital. Nah, jenis jasanya ada banyak, ada sekitar 5 mungkin. Di sini yang pertama ada layanan untuk pengumpulan data-data untuk melakukan penyelidikan insiden sehingga bisa dianalisa insiden keamanannya. Terus kedua ada layanan analisa forensik untuk menyelidiki hardware maupun software untuk menganalisis jejak digital dari serangan. Lalu ketiga ada layanan penyelidikan data untuk mengembangkan data yang hilang atau rusak akibat serangan. Terus yang keempat ada layanan reporting untuk insiden yang telah diintegrasi atau dianalisa. Nah, jadi dari keempat ini baru bisa kita gunakan di layanan kelima, yaitu untuk membuktikan di pengadilan, yaitu hasil reporting tadi kita akan bawa ke pengadilan sebagai bukti yang sah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada aspek pemasaran yang akan disampaikan oleh Raden Muhammad Sultan Arif. Pada Sultan Arif, silakan. Baik, terima kasih Fatur. Saya akan menjelaskan di first aspek pemasaran, di mana ada STP. STP yang pertama itu segmenting. Di segmenting ada demografis. Demografis itu dalamnya ada perusahaan besar, perusahaan kecil, menengah dan menengah atau bisa dibilang UKM. Yang ketiga individu. Terus ada juga ekonomi. Ekonomi itu ada industri, keuangan, perusahaan teknologi, pemerintah, dan sektor kesehatan. Terus T-nya itu ada targeting. Targetnya itu perusahaan besar di sektor keuangan dan teknologi. Yang dalam kurung itu kebutuhan tinggi akan keamanan. Terus yang kedua itu instansi pemerintah dan sektor kesehatan. Yang dalam kurung itu kebutuhan akan perlindungan data sensitif. Itu ada P, yaitu positioning. C itu inovasi teknologi penggunaan AI, deep learning, dan prediksi analistik. Yaitu ada layanan responsif, menyediakan layanan darurat real-time cepat dan efisien. Nah, selanjutnya ada kepercayaan pelanggan, tim ahli bersertifikat dengan reputasi tinggi. Terus kita kompetitor berdasarkan analisis SWOT.
SWOT itu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yaitu kompetitor pertama kita yaitu ada digital forensik, yang kedua ada forensor, yang ketiga ada forensik digital root brain. Analisa kebutuhan bahan baku akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Bapak. Yang pertama ada bahan baku. Tadi ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan. Ada 12 bahan yang di sini kami sebutkan. Yang pertama itu adalah Forensic Manager, RAM Acquisition Tools, Server Racks, RAM Capturer, Forensic Protection, Forensic Indicator, Red Token, Mobile Forensic Tools, Portable Hard Drive, Network Forensic Tools, USB Forensic Tools, dan yang terakhir ada Intelligence. Oke, di sini ada analisis keuangan. Di sini kami ada biaya tetapnya, yaitu biaya tetap tiap bulan untuk sewa likuiditas, transaksi kita, gaji dan tunjangan 1 juta, biaya pemasaran 20 juta, biaya tambahan 1 juta, sehingga total biaya tetap menjadi 135 juta. Kemudian analisis keuangan biaya tidak tetap. Untuk analisis biaya tidak tetap ada yang pertama biaya perawatan alat sekitar 20 juta, biaya langganan software 5 juta, biaya perizinan dan sertifikat 10 juta, biaya asuransi 5 juta, sehingga total biaya analisis keuangan biaya tidak tetap menjadi 40 juta. Untuk analisis keuntungan akan saya serahkan kepada Yogi Rahman dari rekan saya. Baiklah, terima kasih Joneri. Selanjutnya yaitu analisa keuntungan. Nah, yang pertama kami lakukan untuk menganalisa keuntungan yaitu mencari harga pokok produksi berdasarkan biaya tetap per bulan dan biaya tidak tetap per bulan. Dan didapatlah di sini sekitar 175 juta. Selanjutnya yaitu kami mencari harga jual minimum yaitu total HPP per bulan dibagi project, jumlah project ditambah biaya tetap per bulan dibagi jumlah project. Yang mana didapat harga jual minimum yaitu sebesar 21.500.000. Setelah didapat harga jual minimum, selanjutnya yaitu mencari keuntungan per bulan. Yang pertama itu kami mencari harga jual minimum dikali jumlah project, dapat 215 juta. Lalu 215 juta dikurang harga pokok produksi sebesar 175 juta, di mana didapatkan keuntungan sebesar 40 juta per 10 project atau keuntungan 4 juta per 1 project. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya Hafiz. Baik, terima kasih Yogi. Jadi untuk bagian model bisnis Canva di sini kami juga punya key partners yaitu terdiri dari pemerintahan. Kemudian kami juga memiliki key activities yaitu menyediakan alat forensik, pendanaan, penyediaan layanan. Kemudian untuk key source kami juga memiliki SDM forensik, peralatan forensik, listrik, hak cipta atau lisensi perangkat lunak forensik. Kemudian value proportion yang kami miliki memberikan integritas dan efisiensi, memulihkan data yang hilang, membantu menemukan barang bukti digital untuk investigasi. Untuk relasi kami dengan pelanggan, kami memiliki hubungan kepercayaan kepada customer, word of mouth dari pelanggan, layanan konsultasi, dan purna jual. Channels vendor alat forensik, advertisement melalui media digital, jasa konsultasi, dan penyedia layanan forensik siber pada customer segmen, perusahaan besar, instansi yang memerlukan penggunaan data, dan investigasi siber, lembaga penegak hukum. Untuk cost structure-nya, kami memiliki gaji karyawan ahli forensik, biaya ahli alat forensik, biaya listrik dan infrastruktur, pengeluaran untuk lisensi software forensik, dan revenue-nya layanan pemulihan data, layanan investigasi digital forensik, konsultasi, keamanan data, layanan laporan investigasi dengan lengkap. Baik, mungkin
Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.